Tuhan, dia sudah mengetahui semuanya. Dan ketika kita diperhadapkan dengan kuasa-kuasa si jahat, kita sudah diberi kuasa. Karena kuasa itu, karena dia sudah bersama-sama ada di dalam diri kita. Berarti akan kita bisa kalahkan. Makanya dilanjutkan di sini. Selanjutnya ada Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus. Nah, di sini kalau kita bertanya kenapa? Sudah dikatakan lagi siapa, tapi kenapa dikatakan nama orang tuanya? Kalau kita berbicara tentang ini, artinya sebenarnya Tuhan Yesus itu, dia mengenal kita. Bahkan dia mengenal sekeluarga kita. Jadi, kita tidak usah, misalnya di sini saya ulang, di ayat yang ke-18, B ya, Yakobus anak Alfeus. Kenapa dia menyebutkan Yakobus anak Alfeus? Nah, kalau kita berbicara mungkin kalau pernah ada Yakobus yang mungkin namanya sama. Jadi bukan seperti itu sebenarnya. Yang dimaksud dengan ini artinya dia mengenal Yakobus dan dia mengenal juga keluarga Yakobus itu sebenarnya. Jadi Yakobus sebenarnya tidak repot untuk mendoakan bagaimana untuk menyelamatkan Alfeus, orang tua saya. Ini secara pengalaman alam roh sebenarnya. Jadi kita diajarkan sekarang bahwa kita juga jangan sampai seperti itu. Kita lebih sibuk mencari, berusaha supaya keluarga kita diselamatkan. Sementara kita terputus hubungan dengan Tuhan. Makanya masing-masing pribadi. Dan kalau kita berbicara, satu orang beriman, bisa satu keluarga diselamatkan. Kebenaran firman Tuhan. Namun ada bagian-bagian yang harus di firman Tuhan itu diteguhkan. Bukan dikatakan satu orang bertobat dan satu keluarga diselamatkan. Kalau kamu bertobat, berarti semua keluarga kamu akan diselamatkan. Ya, benar. Tapi kalau kita berbicara tentang hal itu, bukan hanya bertobat saja. Itu kebenaran firman Tuhan. Siapa orang itu yang ditolak oleh keluarganya karena kebenaran, karena mengikut Tuhan. Nah, kadang saat ini dicopot hanya itu karena bagi telinga kita mendengarnya sangat kebahagiaan, sangat sukacita. Oh, gampang sekali ya. Satu orang bertobat berarti ya mungkin bisa yang lain melakukan dosa. Nah, di situ yang lain dalam keluarga itu berarti dia senang karena dia melakukan dosa, karena satu orang bertobat. Padahal ada syarat-syarat yang dilalui sehingga kebenaran firman Tuhan itu berlaku kepada keluarga tersebut sebenarnya. Bukan semua orang. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Kalau ada juga yang mengatakan seperti itu, sehingga kita yang mendengar, oh sangat gampang sekali ya. Tuhan itu benar, maha pengasih, maha pengampun. Sangat gampang sekali, berarti kita diselamatkan. Nah, kita tepuk tangan, berarti kita ini sudah bukan lagi yang dipilih. Berarti kita ini bukan mengusir setan, tapi kita ini yang setannya. Nah, kalau kita teruskan di sini, di ayat yang ke-19, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Berarti kalau kita pikir-pikir secara manusia jasmani, loh, kenapa Tuhan Yesus ini sudah tahu Yudas Iskariot? Dia mengatakan yang mengkhianatinya. Nah, masih dia memberi kuasa dan menetapkan bahwa untuk salah seorang untuk memberitakan Injil. Kalau kita secara manusia jasmani mungkin kita ini susah terima ya. Kita berpikir ya secara kebenaran firman Tuhan ya kita terima sobat ya. Tapi kalau secara logika pikir-pikir mana logika kamu? Tidak bisa masuk di akal, tidak diterima. Coba satu dua orang ya
bertanya, pakai logika, pasti kita tidak terima ini. Walaupun kita mengatakan ya, saya sudah mengampuni, pasti susah bagi kita secara manusia. Namun secara kita manusia rohani, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya itu syarat yang kita lakukan sebagai seorang yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia memilih Yudas, tapi dia sudah tahu bahwa ini nanti yang mengkhianatinya. Artinya Tuhan Yesus itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, masih memberi kesempatan kepada orang yang mau mencari dia sungguh-sungguh. Dan dia tidak menghukum. Itu tandanya bahwa saatnya untuk menghukum masih belum tiba. Tapi untuk menyelamatkan manusia yang sudah terikat dengan dosa, supaya dibebaskan pada zaman itu. Bukan dia datang pada zaman dahulu itu untuk menghukum. Jadi dia berbelas kasihan, memberi kesempatan. Sama seperti kita, yang kita berkata, saya ini sudah manusia berdosa dan tidak layak lagi. Padahal ya kita diberi kesempatan. Masih Tuhan mengasihi kita sebenarnya, berbelas kasihan. Walaupun Tuhan sudah mengerti sebenarnya, tapi dia memberi belas kasihan. Dan yang kedua, bahwa dia itu, Tuhan sendiri tidak menghukum. Menghukum walaupun ada haknya untuk menghukum dan menghakimi. Namun bukan saatnya pada saat itu. Sama seperti kita. Yang bagaimana kita saling menghakimi. Kita sendiri juga mengatakan, dan banyak setan di dunia ini. Artinya kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Sementara setannya saja memakai kita. Nah, bagaimana kita mengatakan kepada teman, nah, kita harus sudah diberi kuasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Padahal kita sendiri juga ya akan dipakai setan. Nah, itu yang terjadi kepada Yudas Iskariot ini. Akhirnya sudah diberi kesempatan. Dan Tuhan Yesus, dia membuktikan bahwa dia bukan menghakimi, menghukum. Seperti kepada perempuan yang berzina. Dia mengatakan, dia tidak menghukum. Karena pada zaman itu, dia datang untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bukan dalam arti sampai selamanya. Dia itu saja ya mengampuni saja. Tidak. Saat ini sudah saatnya dia menghakimi. Artinya kita juga yang diberi kesempatan selama ini. Anak-anak Tuhan, kita dalam grup ini juga. Kadang dikatakan ini, rohnya tertidur. Dan ini menyerang. Tapi banyak sekali lah dipakai itu ini. Ya, saya tidak tahu ya. Dan saya juga ya tidak bisa katakan karena Tuhan Yesus sendiri tidak menghakimi. Jadi kita sama-sama manusia berdosa. Jadi hanya seandainya yang aku maksud ini. Seandainya sering terjadi seperti itu, menyerang, dan begini-begitu, berarti Tuhan tidak langsung mengatakan kepada Yudas, nah, keluar dari yang 12 orang. Karena saatnya nanti itu hak Bapa, karena Bapa hanya menyuruh dia untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Sehingga pada saat itu Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, berarti bukan Tuhan Yesus yang menghukumnya, tapi Allah Bapa sendiri, dia sendiri yang mengkhianati Tuhan Yesus itu, yang menghukumnya sendiri, sehingga pengampunan dari Tuhan Yesus mengatakan ampuni mereka Bapa, dia tidak bisa menerima, tidak layak lagi, tidak ada belas kasihan lagi, karena sebelum Tuhan Yesus mengatakan ampuni mereka, dia sudah meninggal, terbelah perutnya. Jadi ya begitu Bapak Ibu. Saat ini juga kita yang ada di pasukan, walaupun kita mungkin ya masih semua manusia berdosa dan banyak kekurangan, tapi kebenaran firman Tuhan saat ini kita sudah ditetapkan, kita sudah diberi kuasa. Bahkan saat ini kita sudah dimenteraikan.